Halo semuanya, welcome back to my channel Yunro Project. Yo, video kali ini gua akan ngebahas salah satu skutik dari Honda. Dan kebetulan untuk motifnya sama seperti yang warna topi dan crewneck gue pakai ini. Nah, ini dia motornya, Honda Vario 150 2021 dengan motif sporty white red. Nah, untuk Honda Vario 150 ini hanya tersedia satu tipe, yang tipe CBS ISS. Honda Vario 150 hadir di Indonesia memberikan kejutan kepada banyak orang nih, dengan desain yang sama seperti Honda Vario 125. Skutik ini menjadi salah satu varian tertinggi di keluarga Vario. Skutik ini bisa dikatakan sebagai salah satu pelopor di kelas skutik 150 cc. Meskipun desainnya sama, tapi performa yang ditawarkan tentu tetap berbeda. Honda Vario 150 juga diposisikan sebagai skutik premium. Hal ini dapat terlihat dari fitur canggih yang disematkan. Sebelum kita mulai bahas lebih dalam lagi untuk Honda Vario 150 ini, intro dulu. Sebelumnya, gue mau berterima kasih dulu sama Iqbal Faturrahman alias Mbay. Dia tuh teman rumah gue ya, selaku owner dari motor Honda Vario 150 ini. Thank you Mbay, udah mau minjemin motornya. Oke, kita lanjut lagi. Untuk Honda Vario 150 2021, DNA dari keluarga Vario tetap dipertahankan, alias tidak jauh beda dengan generasi Vario sebelumnya. Tampilan luarnya masih sama seperti Honda Vario 125 2021. Hanya pilihan warna dan fitur saja yang membedakan. Desain lampu depan tetap dibuat ganda dan sudah menganut sistem pencahayaan LED pada lampu belakang, lampu sein, sampai lampu senja atau daytime running light-nya. Untuk dimensinya juga sama persis seperti Honda Vario 125 2021 dengan panjang 1919 mm, lebar 679 mm, dan tinggi 1062 mm. Sedangkan untuk tinggi tempat duduknya mencapai 769 mm, dengan jarak terendah ke tanahnya hanya 132 mm. Jarak sumbu rodanya juga sama, yaitu 1280 mm. Dengan desain dan dimensi yang sama persis dengan Honda Vario 125 2021, maka untuk posisi berkendara yang ditawarkan pun juga sama. Skutik ini memiliki posisi berkendara yang cukup nyaman dan cukup ergonomis. Tapi yang tingginya 170 ke atas akan mengalami kesulitan, karena di bagian lututnya ini akan mentok ke bagian deck ini nih, dashboardnya. Jadi posisinya harus agak mundur. Tapi untuk pembonceng pasti bakalan gak nyaman, karena jok belakangnya tuh bakalan sempit. Namun dimensinya masih bisa dikatakan seperti skutik pada umumnya. Belum pantas untuk disebut sebagai skutik bongsor seperti Yamaha NMAX atau Honda PCX. Dengan bobot yang hanya 112 kg saja, juga dinilai cukup membantu untuk pengendara menguasai skutik ini. Sekarang kita berpindah sedikit ke bagian kaki-kakinya. Untuk suspensi depan dari Honda Vario 150 2021 masih menggunakan model teleskopik yang dipadukan dengan ban depan berukuran 90/80 ring 14. Dan untuk pengereman depannya sudah menggunakan rem cakram. Sementara untuk suspensi belakangnya dipercayakan pada shock breaker tunggal. Kaki-kaki bagian belakang dibekali dengan ban dengan ukuran 100/80 ring 14. Dan untuk sistem pengereman ban belakangnya masih menggunakan yang rem tromol. Jadi bannya tidak lebar ya. Dan untuk velgnya ini menggunakan yang velg 5 palang. Tapi untuk bannya itu sudah menggunakan ban yang tipe tubeless, alias tidak menggunakan ban dalam. Lanjut ke fitur dari Honda Vario 150 ini. Dibandingkan dengan adiknya Honda Vario 125, Honda Vario 150 2021 ini dibekali sedikit lebih banyak fitur. Pada bagian panel meter sudah full digital dan informasi yang ditampilkan cukup lengkap. Mulai dari full consumption, real time, full consumption average, trip meter, odometer,
full meter, voltmeter, dan jam. Honda Vario 150 2021 ini juga sudah mengusung teknologi keyless atau smart key system seperti yang ada di Honda PCX, sehingga lebih praktis saat digunakan. Dan di setiap pembelian Honda Vario 150 2021 mendapatkan emergency key. Jadi emergency key ini fungsinya untuk membuka jok pada saat darurat. Misalkan kunci keyless teman-teman ketinggalan di jok atau ditaruh jaket kan, terus jaketnya ditaruh di jok. Nah, untuk buka joknya tinggal putar aja menggunakan emergency key ini. Tapi jangan lupa nih teman-teman, setelah ngebuka kuncinya harus ditutup lagi supaya joknya bisa tertutup. Karena kalau nggak ketutup, lubang kunci yang emergency key-nya ini, joknya pun tidak bisa ketutup. Jadi gua sarankan untuk emergency key-nya ini dipisah dengan keyless-nya. Selain itu, pada fitur ini juga sudah terintegrasi dengan anti-thief alarm dan answer back system. Untuk nyalainnya tuh, nah nggak bisa langsung dinyalain gitu aja ya. Jadi teman-teman harus nyalain dulu nih yang tombol di remote-nya. Nah, kalau udah nyala baru klik starternya. Tuh, nanti logo kuncinya akan nyala. Nah, setelah logo kunci nyala, baru untuk keyless-nya ini bisa diputer-puter. Bisa di-on-in atau ke seat gitu kan. Nah, sekarang gua mau praktekin yang fitur anti-thief alarm dan answer back systemnya. Untuk tombol yang atas ini jadi fungsinya dua ya, untuk anti-thief alarm dan answer back system. Nah, sekarang gua coba pencet nih, yang tombol bagian atas. Itu lampunya nyala, kelihatan nggak? Sekarang kita coba yang fitur anti-thief alarmnya. Ini gue coba goyangin ya. Untuk mematikan alarmnya, tinggal dipencet aja yang tombol atas di remote-nya ya. Selain itu, tersematkan juga fitur idling stop system yang dapat mematikan dan menghidupkan mesin secara otomatis. Terus untuk bagasi yang ada di bawah jok, kapasitasnya juga tetap sama dengan generasi sebelumnya, yaitu 18 liter. Dengan kapasitas seluas itu, bagasinya mampu menampung helm model full face. Dan untuk kapasitas tangki bahan bakarnya itu 5,5 liter, yang diklaim cukup irit. Sekarang kita lanjut ke bagian mesinnya. Honda Vario 150 2021 mengusung konstruksi mesin yang sama, yaitu mesin 1 silinder, 4 langkah, SOHC, berpendingin cairan, mesin ESP, dan ACG starter. Untuk diameter pistonnya itu 57,3 mm dan struknya 57,9 mm. Dengan rasio kompresi mesin yang dihasilkan 10,6:1. Untuk sistem suplai bahan bakarnya juga sudah injeksi. Dengan spesifikasi mesin seperti tadi, Honda Vario 150 2021 ini mampu mengeluarkan tenaga sebesar 9,7 kW atau 13 dk pada putaran mesin 8.500 rpm. Dan untuk torsi puncaknya mencapai 13,4 Nm pada putaran mesin 5.000 rpm. Honda mengklaim karakter mesinnya berubah karena ada perubahan pada box filter yang lebih besar dan knalpot yang lebih pendek. Oh iya, ada yang hampir ketinggalan nih. Jadi untuk sistem pengereman kan sudah gue bahas tadi ya. Untuk mendukung sistem pengeremannya itu, Scutik ini hanya dibekali dengan kombi brake system. Sekarang kita lanjut ke atas lagi ya, kita ke atas sedikit. Jadi di bagian dashboardnya itu terdapat gantungan untuk bawa barang. Dan di bagian kanan kirinya ini ada sakunya. Tapi untuk yang saku kanan itu lebih kecil ya daripada yang saku kiri. Kita naik lagi sedikit dari bagian dashboard. Di bagian stang kanan ini ada tombol idling stop system, engine starter, sama handle rem ya. Terus di bagian sebelah kirinya, di bagian depan handle rem belakang ada tuas untuk parking brake lock. Nah, ada juga saklar lampu dekat, lampu jauh, klakson, dan lampu sen. Honda Vario 150 2021 hanya ada satu tipe, yaitu CBS ISS, dan terbagi menjadi 3 varian, antara lain eksklusif, matte black, dan sporty series. Masing-masing varian memiliki 2 pilihan warna.
Yang pertama di Sporty Series itu ada Sporty Black Red. Dan yang satu lagi Sporty White Red yang gua review kali ini. Terus ada juga Exclusive Matte Black yang dipadukan dengan velg berwarna gold. Dan yang terakhir dari varian eksklusif ada warna Exclusive Matte Silver, Exclusive Matte Brown, dan Exclusive Matte Red. Ketiga varian tersebut dibedakan dari warnanya aja, tapi untuk bandrolnya pun berbeda. Untuk yang varian eksklusif harganya Rp24.565.000. Sementara untuk yang varian eksklusif Matte Black dan Sporty Series itu sama, dibanderol Rp24.715.000. Harga tersebut merupakan harga on the road Jakarta per September 2021. Harganya bisa dapat berubah sewaktu-waktu ya. So, gimana nih menurut teman-teman dengan Honda Vario 150 2021-nya? Coba dong tulis jawabannya di kolom komentar ya. Oke, gua rasa cukup sampai di sini dulu informasi yang gua bisa sampaikan mengenai Honda Vario 150 2021-nya. Sebelumnya, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk nonton video gua. Apalagi yang nonton iklannya sampai habis, terima kasih banget. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan share. Terus kalau teman-teman punya masukan atau saran buat konten atau buat channel ini, bisa bantu di komen aja. Dan yang terakhir, jangan lupa di subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya teman-teman mendapatkan notifikasi terupdate kalau gua ada upload video terbaru. Atau, teman-teman bisa juga follow Instagramnya di @yunoroproject. Soalnya sebelum gua upload ke YouTube, pasti akan gue informasikan atau gue posting dulu di Instagramnya. Jadi di Instagramnya nanti bakalan lebih up to date. Oke deh, gua rasa itu aja dulu ya. Sampai berjumpa di video seputar roda 2 berikutnya. Thank you semuanya.